Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari dengan tema menutupi kejahatan adalah dosa. Amsal pasal 10 ayat 18 berkata demikian, siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam iman Kristen, dosa bukan hanya sesuatu hal yang nampak atau yang terlihat dengan mata jasmani kita. Misalnya merampok, mencuri, ya, berkata-kata kotor, dan lain sebagainya. Tetapi dosa juga bisa sesuatu hal yang tidak nampak atau yang disembunyikan, yaitu yang terdapat di dalam hati tiap-tiap orang. Nah, dalam teks ini kita sudah baca tadi, siapa menyembunyikan kebencian? Ya. Sepertinya istilah menyembunyikan kebencian sesuatu hal yang tidak begitu berbahaya. Ya. Maksud daripada menyembunyikan kebencian di sini, ya, tentu saja tidak sesederhana itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin ada orang berkata menyembunyikan kebencian itu adalah hal yang baik-baik saja. Ya, karena tidak menunjukkan sesuatu hal, ya. Tidak menunjukkan rasa marah, tidak menunjukkan rasa benci di depan umum. Ya. Mungkin saja dalam konteks dunia itu hal yang biasa dan itu masih dianggap positif. Ya, tidak menampakkan kalau kita membenci seseorang. Tetapi dalam iman Kristen, pengajaran Amsal, tentu saja ini hal yang disebut dengan dosa. Karena apa? Orang yang menyembunyikan kebencian itu tergolong adalah orang yang fasik atau orang yang pura-pura di dalam hidupnya. Ya. Dengan kata lain, Salomo ingin menjelaskan bahwa orang yang menyembunyikan kebencian itu sama dengan orang yang munafik. Ya. Hidup dalam kemunafikan. Ya, mereka menyembunyikan sesuatu hal yang tidak dia sukai. Mungkin ya, penampilannya ketika bertemu dengan orang yang dia benci itu baik-baik saja. Dia tidak menunjukkan sikap yang aneh, sikap yang bisa dikatakan tanda-tanda kebencian itu ada. Tapi kita melihat tentu saja hati itu menjadi sebuah ukuran. Ya, ketika hati itu sudah membenci meskipun sikap tidak menunjukkan, dalam teks ini itu sudah disebut dengan dosa. Ya, dusta bibirnya. Bibir kita mungkin berkata manis, tetapi kita membenci orang itu orang yang penuh dengan dusta. Nah, kemudian kita mau belajar. Lalu bagaimana sebagai orang Kristen? Bapak Saudara, kita tahu bersama bahwa Allah itu selalu melihat hati. Dia tidak melihat penampilan kita yang mungkin kita kelihatannya baik-baik saja, bersahaja, menyapa orang, dan lain sebagainya. Tapi Allah sesungguhnya melihat hati kita masing-masing. Dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah. Semuanya nyata, terbuka. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, mari kita belajar pada malam hari ini. Jadilah orang Kristen yang benar-benar menunjukkan sikap yang sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Jangan menjadi orang yang munafik, yang pura-pura baik tapi hatinya dongkol sama orang lain. Pura-pura baik tapi hatinya membenci orang lain. Ini tentu tidak sesuai dengan pengajaran Amsal pada malam hari ini. Itulah yang disebut dengan dosa. Ya. Menutupi kejahatan itu adalah dosa. Meskipun kita tidak menampakkannya, tapi hati kita Allah tahu. Nah, sehingga pada bagian kedua juga dikatakan siapa mengumpat adalah orang bebal. Ya, mengumpat itu bisa searah dengan istilah memfitnah. Ya, mungkin kita di depan kita memuji-muji orang tersebut, tapi di belakang kita menjatuhkan dia, menjelekkan dia. Tentu ini hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ya. Maka pada malam hari ini, saya yakin setiap kita tidak ada yang termasuk dalam golongan ini. Tapi bukan berarti kita semua berada dalam titik aman. Ya. Di dalam hidup ini kita tidak pernah ada dalam zona nyaman.
kita selalu berada dalam zona peperangan. Ya, kita tidak berperang seperti tentara pada zaman dahulu, tapi kita berperang untuk menjaga lidah kita, menjaga hati kita. Ya, saya ingat lagu sekolah minggu dulu waktu saya masih anak-anak. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, mulutmu, tanganmu, kakimu, hati-hati gunakan itu, saudara. Dan paling penting, hati-hati menggunakan hatimu. Karena Allah melihat hati. Allah tidak hanya melihat mata, mulut, kaki, tangan kita, tapi Allah melihat hati kita. Maka koreksi hati kita masing-masing. Adakah kita membenci tetangga kita? Adakah kita membenci teman kita? Teman sejawat kita? Ya. Kalau ada, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ya, karena ketika kita membenci orang lain, itu hanya akan menghambat doa-doa kita sampai kepada Allah. Maka pada malam hari ini saya mengajak, sebelum kita beristirahat, mari kita periksa hati kita masing-masing. Jangan ada dosa yang tersimpan. Kita periksa hati kita, jangan sampai ada hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Sehingga mengakhiri hari ini, kita hidup di dalam kehendak Allah. Oleh karena itu, mari kita memuliakan Tuhan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam tindak tanduk kita, dan biarlah dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.